Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan kemarin malam mengenai apa yang harus tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan proses objek deteksi ya, objek detection atau deteksi objek. Nah ini saya akan memberikan sedikit pembahasan mengenai file-file X berekstensi XML ya, yang dimana di dalamnya isinya seperti ini ya. Ya, isinya seperti ini, mungkin bisa saya share dulu. Nah ini ya, jadi file XML itu eh, dia menyatakan posisi dari bounding box yang dituliskan di sini ya oleh XML ini secara otomatis terbentuk kalau teman-teman membuat menggunakan label image atau aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuat semacam anotasi ya. Jadi di sini ada beberapa angka-angka. Nah, ini mungkin weight atau yang ini adalah ukuran atau size dari citranya 640 kali 640 ya. Ini yang sudah dibuat menggunakan eh, transformasi transformasi resize image ya, yang di video sebelum ini ya. Ya, ini yang ini Xmin, Xmax, Min, Max ini adalah ukuran eh, posisi dari citra yang akan kita deteksi di dalam gambar tersebut. Di sini ada kelasnya yaitu terdeteksi panu. Ya. Nah, ini sebenarnya dibuat secara manual memakai label image atau aplikasi pembuat anotasi. Tapi karena jumlahnya kadang ribuan citra ya, kadang kalau dikerjakan oleh satu orang itu akan membutuhkan waktu yang banyak. Biasanya pekerjaannya secara kelompok. Nah, kalau di kasus ini saya mengambil dataset dari rebufo.com ya. Rebufo.com itu dataset penyedia nah di sini ya, dataset penyedia apa? Website penyedia dataset yang sudah siap digunakan, apakah itu klasifikasi ya. Ini situsnya di app.terpuruk.com. Jadi ini saya sudah melakukan sign in, jadi saya sudah punya data di sini. Ya, data saya sudah ada di sini. Nah ini di sini itu dia dataset di mana dataset itu bisa klasifikasi, objek deteksi, dan segmentasi. Ya intinya berhubungan dengan computer vision atau image processing. Kita langsung aja masuk ke universe kalau ingin tahu. Nah ini kita ketik apa? Kalau di kasus saya ngetik mengenai gambar penyakit kulit atau skin disease. Kita ketik aja skin disease di sini, kemudian kita eh, search ya. Nah di sini ada pilihannya, ada objek deteksi, ada klasifikasi, ada apa lagi ya? Biasanya image segmentation ya. Nah, ya nanti silakan dicari saja tergantung dari eh, apa yang akan kita teliti dari sini. Nanti kalau sudah kita misalkan pilih yang saya kasus saya adalah deteksi objek ya, deteksi objek. Nah, ini saja yang saya gunakan itu skripsi. Kita cari kemarin ada dua. Nah ini skripsi penyakit kulit ya. Di sini sudah ada penjelasannya. Itu di overview kita bisa lihat kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bisul, campak, herpes, kurap, dan panggit. Nah, ini yang membuat adalah orang lain. Membuat adalah orang lain yang
biasanya namanya dicantumkan di sini yang membuat eh, apa namanya gambar yang sudah di seperti ini. Ini gambar aslinya kan seperti ini, kemudian dia kotak-kotak seperti ini. Ini namanya bounding box ya, atau posisi dari eh, citra atau objek citra yang akan kita deteksi. Kan nggak seluruh citranya itu kita ambil ya, hanya sebagian saja. Nah, itu tadi masuk ke dalam file XML. Ya, kemudian ini datasetnya kita bisa lihat datasetnya. Nah, ada untuk training ada 1188, untuk validasi untuk 70 image, dan testing untuk 30 image. Kemudian dia melakukan augmentasi di sini ada horizontal, vertikal, kemudian di bounding book-nya juga horizontal, vertikal, bounding book-nya juga dilakukan rotate ya, 90 derajat. Nah, ini kita bisa langsung download ya. Kita bisa langsung download di sini. Tapi kalau teman-teman pengen lihat model yang sudah dibuat itu berapa persen, kita bisa cek di sini tingkat uh, akurasinya berapa. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ya, tampaknya di sini MAP-nya 81,8%, precision-nya 81,8%, recall-nya 74,7%. Ini tampaknya sudah lumayan bagus ya. Dan ini bisa mendeteksi ya, sudah mulai diuji cobakan di apa namanya, di websitenya. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu, kita akan langsung ke overview lagi. Nah, kita download dataset. Kita pilih di sini ada download dataset. Nah, kemudian kita pilih download zip to computer di sini. Nah, setelah di komputer, nah, ini, oh, kita ulang lagi. Ini kita milih uh, overview lagi, download. Nah, ini ada pilihannya, ya. Ada pilihan-pilihan bentuk anotasi yang mulai dari JSON. Di JSON sendiri ada COCO, COCO ML Detection, dan Grade ML. Ini pakai file JSON ya. Saya sendiri kurang tahu untuk yang ini. Kalau yang pasal vote itu pakai XML, itu eh, lebih mudah saya dipahami menurut saya. Jadi ada posisi gambar di dalam sebuah citra, posisi objek sebuah citra itu sudah ditandai dengan tadi itu eh, gambar yang bentuknya kotak-kotak tadi itu ya. Nah, kemudian Yulu ini yang paling baru, Yulu 8 ya, nanti bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian yang lainnya ya silakan nanti cari referensi sendiri ya. Itu aja. Kalau sudah seperti ini kita pilih Pascal Votes ya. Kemudian kita continue, nanti dia akan download. Kita bisa download di sini. Nah, oke. Terserah mau dimasukkan di folder ya. Oke, karena saya sudah download, saya nggak perlu download lagi. Oke, begitu yang mau saya tunjukkan. Ya. Nah, dalam deteksi objek itu ada kalanya file ini, ya, file-file file ini ya. Kita kembali ke situ. Nah, ini kan setiap satu file citra, setiap satu file citra itu punya satu file XML. Nah, sama persis nama filenya, hanya beda formatnya saja. Nah, misalkan citranya ini, citranya gambar panu ya. Ini gambar panu ya. Nah, gambar panu ini, ya ini sudah kita lihat ini sudah diambil ya, sudah di bounding box sepertinya di posisi tertentu yang menghasilkan seperti altasi yang menghasilkan nilai seperti ini. Kita ambil salah satu sampelnya. Nah,
Jadi posisi dari citra tadi ya itu laporannya segini, kemudian ya 50 karena 50, kemudian posisi dari gambar panu tadi jadi sini ya, ini koordinatnya ya. Ada kalanya kita eh, selama melakukan proses detection itu kita perlu mengkonversi ya, kita perlu mengkonversi file XML yang banyak ini tadi ya, itu ke dalam bentuk CSV ya, supaya lebih mudah untuk diproses. Jadi kalau CSV nanti endingnya seperti apa, isinya akan seperti ini nanti. Silahkan di sini. Nah, ini saya buka pakai ini aja ya, Excel dan lebih kalau pakai Excel itu lebih kelihatan. Nah, bukan seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Jadi bentuknya sudah dataset. Nah, kalau seperti ini kan mesin akan lebih mudah untuk me- mengolah ya, mengolah datasetnya. Nah, di sini kan sudah ada nih langsung ya. Jadi dari file XML yang tadi banyak tadi itu aja 2000-an dataset lebih itu sudah masuk ke sini semua. Berikut kelasnya, berikut ukuran gambarnya, berikut file name-nya. Oke ya, jadi endingnya seperti itu. Kita balik lagi ke sini. Nah, eh, saya menemukan coding itu pertama kali ada di sini. Nah, ini ya. Di GitHub-nya si Rakun Dataset. Ini berdasarkan video YouTube. Ya, nanti di sini saya lihat si Gilbert Thunder ini ya. Ini ya dia menyarankan di Rakun mana tadi ya? Kelihatan soalnya ada di nah ini Rakun Dataset. Terus di sini ada file namanya XML to CSV. XML to CSV ya. Nah, kemudian saya masuk ke dalam GitHub-nya. Nah, setelah saya cek ini file ini saya langsung kupas saja ya, langsung kupas ke apa namanya Notepad dengan saya simpen filenya dengan nama XML underscore to underscore csv.py sama persis. Ketika saya jalankan ternyata intinya ya nggak bisa digunakan gitu, nggak bisa digunakan. Ya, kemudian saya cari permasalahannya ya. Biasa saya masuk ke Stack Overflow. Nah, dia menjelaskan ya, dia juga ada kasus yang sama. Setelah saya cek ini juga sama persis, ya kemudian dia menjalankan juga coding ini. Gitu. Nah, ketika coding ini dijalankan, ternyata dia mendapatkan masalah. Gitu. Nah, ternyata ada yang dirubah. Di sini ternyata di value ini codingnya seperti ini. Ada member pakai angka 4, 0, terus 4, kurung siku 1, kurung siku 4, kurung siku dan seterusnya. Ya, bisa dilihat sendiri. Ya, ternyata ada yang harus dirubah ternyata. Nah, ini dirubah di sini saja sampai sini. Inilah yang saya rubah dari sini ke sini ya.
Nah, akhirnya bisa membentuk file yang tadi itu dalam bentuk CSV ya. Tadinya nggak muncul ya. Munculnya hanya eh, kosong gitu ya. Hanya ada tulisan ini di paling atas, tapi nggak ada nilai-nilainya. Kalau tadi kan ada nilainya, kita bisa cek lagi ya. Kita bisa cek lagi, masuk. Ini ya, saya bukakan lagi ya. Nah, ini ada nilai-nilainya. Nah, ini udah muncul. Kalau nggak pakai seperti yang coding yang pertama itu hanya ada ini aja. Sampai sini. Bawah ini nggak ada nilai-nilainya. Jadi kosong. Cuma ada nama kolomnya aja. Oke ya. Mungkin yang perlu dipahami di sini untuk kita bahas bareng-bareng itu adanya perubahan code ya yang kadang kita sendiri tidak kalau ya memang karena bukan ranah juga ke situ kemudian diberikan istilahnya kita mengerjakan itu baru pertama kali ya. Ini memang butuh perjuangan. Yang saya gunakan ya ini biasanya yang dirujukan adalah untuk menangani error atau apa itu biasanya dilemparnya ke sini meskipun pertama kalinya itu di Google dulu tapi biasanya Google itu yang paling atas itu mengarahkan ke Stack Overflow. Oke, untuk konversi XML to CSV mungkin sampai sini dulu. Nanti lanjut lagi dengan tahapan berikutnya yang akan insya Allah saya selalu membuatkan videonya supaya ya khususnya pada saya sendiri supaya kalaupun lupa kita bisa lagi melihat jejaknya supaya eh, ketika belajar itu ketika kita belajar kembali lupa masih ada videonya ada catatannya itu kita bisa buka. Dan pada umumnya mungkin ada teman-teman yang juga sedang mengerjakan penelitian objek deteksi ya, semoga bermanfaat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.